agak longgar, monggo kalau mau curhat-curhatan. Ini monggo. Gimana ceritanya? Alhamdulillah sudah mulai memasuki pelajaran tahun ajaran baru. Jadi memang dari tahun kemarin pengajarannya itu memang rasanya beda, suasana kelas, murid pun itu beda karena memang kami menerima siswa yang siswa yang mengalami daring, TK daring gitu. Jadi pas waktu kita mendapati murid dari produk daring itu Masya Allah benar-benar PR sekali ya buat kami gitu. Menurut saya memang ada dua hal yang membuat kami sedikit berat gitu. Yang pertama itu mesti membaca, karena dengan membaca anak-anak itu bisa memahami materi, bisa memahami apa yang harus mereka pelajari gitu. Ya, Masya Allah juga. Iya, memang gini Bu, guru itu tidak bisa digantikan oleh apapun, termasuk orang tua. Karena guru ini berangkat itu sudah memiliki bekal, baik secara pedagogiknya, pengetahuannya, juga soal hati. Karena orang yang tidak memiliki hati sebagai guru, tidak bakal dia itu bisa berlama-lama dengan murid yang bukan anaknya sendiri, yang bermacam-macam persoalan, juga bawaan tipikal masing-masing. Nah, sekarang ini saya akan mengingatkan diri saya juga sih ya. Kalau kita mengajarkan membaca, menulis permulaan, ini tidak bisa dipisah-pisah, dijadikan satu. Kalau bisa, jenengan gabungkan antara menulis dengan membaca. Jadi seandainya nanti panjenengan ini seperti rencana tadi ya, akan membuat video pembelajaran, ajak anak-anak itu menulis di awan. Tapi ingat ya, karena kita itu nanti akan dilihat ya, berarti cara menulisnya jadi terbalik loh Bu ya. Contohnya A biasanya kita kan gini ya, jadi akhirnya terpaksa gini ya. C juga gitu, C biasanya kita nulisnya kalau di buku gini ya, dengan terpaksa jangan terbalik C-nya. Jadi jangan belajar lagi. Setelah menulis di awan, tunjukkan bagaimana cara menulis di buku sambil mengucapkan. Nah, itu bikin panjenengan nanti praktis mengajarkan. Nah, sekarang ini kan saya memberi sedikit ibaratnya pengalaman saya ngajar. Nah, ini Ibu sudah bisa bayangkan belum soal yang saya berikan masukan ini tadi dari pengalaman saya? Bisa ya? Nah, sekarang kira-kira rencana Ibu gimana ini soal mengatasi membaca dan menulis ini? Iya, sangat dengan masukan yang diberikan mungkin sangat efektif dengan membuat video itu ya. Jadi berarti kan kita harus lebih interaktif lagi. Kadang kan orang rekaman itu grogi gitu dengan kamera. Iya, benar. Mungkin ya ada belajar soal itu ya, mengenal belajar entertaining ya. Iya, betul. Itu sih. Nah, untuk itu mungkin murid bisa lebih paham dengan apa yang kita inginkan gitu. Dan sesuai dengan kurikulum yang kita buat, dan murid tidak akan tertinggal dengan tidak akan tertinggal meskipun kondisi pandemi ini gitu. Karena kan nggak semua wali murid bisa mendampingi anaknya, juga nggak semua
wali murid juga bisa menggantikan guru gitu. Iya, betul. Itu mungkin membuat video interaktif itu sangat bisa. Oh iya, sebelum saya ingin tanya, Ibu memberikan latihan menulis ya, menggunakan buku jenis apa? Saya sesuai dengan murid saya, jadi setiap saya memberi tugas, saya akan menulis dengan tangan saya sendiri gitu. Menulis dengan buku kotak kecil. Oh, kotak-kotak, bagus. Bagus. Nah ini ya, ini hanya mengingatkan lagi, kalau bisa buku kotak kecil itu nanti pada saat memperagakan kotak besar, tapi pada saat anak-anak harus latihan, ibu harus menggunakan kotak kecil. Nah, untuk teknik seperti itu harus ibu pegang benar-benar ya. Terus ini untuk anak-anak latihan menulis tegak bersambung sudah diberikan belum sekarang? Karena kelas 1 jadi belum sih. Oh, karena memang separuh kelas itu belum masih bisa membaca dan menulis. Iya, nggak usah terburu-buru. Kita kalau bisa untuk menulis ya, membaca dan menulis, matangkan dulu. Soal itu nanti menulis tegak bersambung itu bisa sambil jalan. Ya memang kesulitan terbesar dalam pembelajaran di SD itu adalah di kelas 1. Sebab kita benar-benar memberikan pondasi untuk selamanya. Nah, kalau panjenengan dalam hal membaca dan menulis ini kurang kuat, ini kasihan anaknya nanti. Kasihan waktu di kelas 2, kelas 3. Memang saya ingatkan, kunci dari ilmu itu adalah membaca. Kalau dia bisa membaca, maka dia bisa menulis. Dan dari situ akan banyak perbendaharaan kata. Jadi kalau dia sudah sering membaca, perbendaharaan katanya banyak, ibu bisa ibaratnya kalau mengisi dalam sisi kognitif, pengetahuan, mudah sekali. Ya bagus Bu, bagus sekali. Terus dari sini ada lagi kah yang ingin ibu sampaikan, unek-unek untuk pembelajaran? Iya. Karena kondisi mungkin ya, jadi kayak mau dibikin unek-unek juga ya percuma juga. Jadi memang ya kita harus lebih banyak belajar dari orang-orang yang berpengalaman seperti ibu gitu. Kalau untuk kondisi ya bagaimana lagi gitu. Ya, kita memang merasakan semuanya. Iya. Ya ini sih sebenarnya saya hanya sharing saja ya, saling membagi pengalaman. Kelebihan saya itu hanya saya lebih lama jadi guru gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan saya pun belajar ke ibu barangkali dalam hal membuat video pembelajaran. Insya Allah saya butuh juga ini nanti ya, dengan beri tambahan pengetahuan bagaimana membuat video pembelajaran versi sekarang gitu. Pokoknya kita kalau bisa barter lah, barter pengetahuan, barter apa yang kita punya lah gitu. Terus ada lagi yang ingin mungkin disampaikan? Punya konsep pertama, yang kedua konsep itu harus bertema. Iya betul. Bertema dan itu selanjutnya kita sesuaikan dengan tema kita gitu. Misalnya seperti sekarang bulan Agustus, jadi mungkin saya membuat tema tentang kemerdekaan, tentang pengajaran. Ya itu sih salah satu. Bagus sekali. Memang ya, kita kalau membuat apapun itu harus kita rencanakan juga, walaupun itu membuat video. Nah ini sedikit saran sih ya. Alangkah baiknya ibu juga sedikit ya,
sedikit mengeluarkan energi, tolong tambah bekal ibu tentang cara membuat video. Nah ini kan banyak sekali aplikasi, nggak apa-apa lah. Sekarang ibu bersusah payah sedikit belajar, jangan lupa tanya juga pada ahlinya juga. Kan banyak ya teman-teman kita atau mungkin para desainer membuat video atau apa, itu bisa kita manfaatkan. Nah sekarang Bu, ini kan rencana jangka pendeknya ibu dalam pekan ini kan. Bayangan ibu setelah ini, ada nggak keinginan ibu tentang masalah anak-anak ini? Ada, sangat ada gitu. Malah saya pikir gimana caranya biar saya bisa ketemu dengan mereka. Jadi ya saya bisa tahu gitu, bahkan kalau bisa ya saya bisa bertemu dengan orang tuanya gitu. Karena sekarang daring, jadi kan anak itu 100% dipegang oleh orang tua. Dengan begitu pembelajaran bisa kita bisa sinkron dengan orang tua gitu sih. Jadi kita bisa sharing langsung dengan orang tua gitu, karena selama daring ini kita hanya langsung berhubungan dengan anak, meskipun kita punya nomornya orang tua gitu, tapi semua tugas apapun ya kita interaksinya hanya dengan hasil anak gitu. Kita nggak bisa berbicara langsung dengan murid, dengan anak, dan tidak pernah juga ya berbicara langsung dengan orang tua pun. Misalnya telepon itu hanya hal yang diperlukan saja gitu. Jadi sangat terbatas sekali dengan pandemi ini gitu, dan juga pembelajaran pun juga agak ribet juga gitu, karena metode pembelajaran orang tua dengan guru kan berbeda. Itu saja itu. Jadi kayak keinginan saya ya semoga bisa saling bertemu lah gitu antara guru, orang tua, dan murid gitu, agar kita jadi sinkron. Ada nggak kendala dalam hal keinginan ibu untuk bertemu dengan anak dan juga orang tua? Ada beberapa kendala mungkin. Kalau menurut saya sih kadang dari orang tuanya. Kenapa? Ada orang tua yang emang kooperatif gitu ya, maksudnya mau bekerja sama dengan kita, sharing. Anaknya ini masih nangis, masih nggak mau gitu. Ya kita kan sedikit banyak, oh ya anak ini berarti suka begini. Ada juga orang tua yang emang ngapain sih gitu, ya udah sih gitu. Jadi kadang juga saya menanyakan keadaan murid saya gitu pada orang tua, dan orang tua hanya oh iya nggak apa-apa sudah gitu. Jadi memang ada yang dia ngapain sih ngobrol ke guru, yang penting tugas terkumpul gitu. Padahal sebenarnya ya guru kan pendekatan itu karena pengen mengenal murid. Ya berbagai cara lah gitu saya lakukan gitu dalam hal daring ini, biar meskipun tidak pernah berjumpa tapi biar saya tetap rindu dengan mereka gitu. Karena ya dari bertemu pendaftaran pun online, pembelajaran, bahkan perkenalan sekolah pun juga kita nggak bisa bertemu langsung dengan murid. Itu sih kendalanya. Gitu. Bagus. Kalau kendala seperti itu, ini kalau saran saya sih ya, ini dengan terpaksa ibu melakukan kunjungan rumah saja dulu ya, karena kan kita juga tidak tahu problematika anak-anak kalau diajak ke sekolah, jadi terpaksa jenengan harus ngalah dulu gitu. Dan ini kalau bisa sebelum ibu melakukan kegiatan kunjungan ke rumah-rumah, ibu harus tahu dulu informasi keluarga tersebut gimana selama masa pandemi ini, terutama saat ini kondisinya, mereka sedang terpaparkah atau kondisi baik-baik saja. Ya kita harus tetap
mengingat tentang protokol kesehatan. Bagus Bu. Terus ini rencananya Ibu gimana ini? Dalam waktu dekat untuk video itu? Iya, kalau video sudah mulai saya bikin, tapi memang selama ini saya hanya mencari objek ya, jadi mencari sumber dari YouTube gitu. Iya. Oh. Ya mungkin dalam waktu dekat ya saya akan menata konsep gitu untuk video pembelajaran saya sendiri. Jangan lupa untuk membuat video, buatlah kemasan ini memang benar-benar merdeka belajar. Jadi minat anak pun jangan masukkan ke sana. Jangan lupa ya. Jadi saya ingatkan ke Ibu untuk pembelajaran, alangkah baiknya ini jenengan pertama kali pemetaan kebutuhan belajar siswa. Jadi mulai dari kesiapan belajarnya, minatnya dia itu apa. Jadi jenengan langsung saja sekaligus ya mencari informasi, jadi kesiapan belajar, minat dan profil belajar. Jadi anak ini masuk ke dalam profil yang mana? Auditori ataukah kinestetik ataukah visual. Jadi enak sekali nanti kalau Ibu merencanakan pembelajaran dengan daring pakai video, jadi Ibu langsung komplek itu nanti. Jadi anak akan merasa terwakili lah keinginannya. Bagus sekali Bu, bagus sekali komitmen Ibu. Untuk yang kedepannya ini selain akan bertemu dengan anak-anak dan juga orang tuanya, apalagi Itu sih mungkin ya ada beberapa yang harus diperbaiki dalam sistem daring, kebiasaan. Oh iya betul. Itu mungkin salah satunya. Gimana? Sudah lega? Sudah. Oh. Kalau nanti seandainya Ibu ada mungkin unek-unek lagi, jangan sungkan-sungkan kita sharing seperti ini. Barangkali dari sharing kita itu akan memunculkan apa yang selama ini tidak pernah kita pikirkan dalam Bu. Ya. Terima kasih banyak Bu atas sharing dan masukannya. Sama-sama. Yang penting kita bareng-bareng lah ya. Jangan sungkan-sungkan kemari. Insya Allah. Kalau nanti di sekolah nggak enak ya, saya tahu jenengan kalau di sekolah juga keterbatasan waktu kita untuk bertemu. Biasanya instan membacanya. Mereka jadi tidak tahu bagaimana proses membaca, proses gimana caranya proses membaca lagi ini dekat ya nanti. Ya. Proses membaca. Nah itu salah satunya. Karena ternyata kalau mereka memang nggak bisa baca, tidak mengerti apa itu huruf lah istilahnya, itu ternyata sangat menyulitkan mereka. Itu yang buat saya kayak, aduh emang sekali gitu, sayang sekali gitu. Sedangkan kalau dia dari rumah kan orang tua kan bisikin gitu. Gitu. Tapi yang kedua pasti dan semua guru mengalami itu fokusnya. Karena udah mereka terbiasa dengan melihat layar, melihat misalnya tontonan-tontonan, itu yang efek di kelas itu sangat besar sekali. Itu sih fokus dan membaca. Itu menurut saya hal yang sangat diperlukan sekali gitu loh dalam pembelajaran. Untuk berhitung itu kan karena itu ilmu pasti gitu. Tapi kalau untuk membaca itu kan benar-benar namanya ilmu biasanya orang bilang ilmu katon ya. Ilmu baca gitu. Itu jadi memahami gitu. Itu sih dari saya. Iya, bagus sekali. Sebenarnya problem kelas 1 ya itu saja. Tapi itu sajanya. Sekarang tuh sudah beda. Kalau dulu memang kesulitan membaca, menulis dikarenakan memang ini kan
anak kelas 1 adalah masa bermain. Tapi sekarang sudah beda. Bedanya itu yang namanya daring itu bisa dikatakan meracuni ya. Jadi membuat anak itu apatis, mereka itu lebih fokusnya itu loh ya. Fokusnya itu sudah mereka hanya pada hal yang dia sukai saja tanpa memikirkan efek ke belakangnya. Memang masih anak-anak ya. Baik, sekarang sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, yang ingin ibu buat harapan ibu untuk pembelajaran kelas 1 sekarang ini tuh bagaimana? Dari problem yang tadi tuh, harapannya inginnya apa? Ya mereka bisa, ya itu sih, mereka bisa fokus, nggak terganggu, nggak terngiang-ngiang dengan apa yang mereka tonton di rumah. Oh gitu. Nah karena kalau misalnya dikurangi, misalnya megang HP, seenggaknya mereka mau gitu loh membaca, mengenal huruf A, B, C gitu. Bahkan ada murid saya yang sekarang sudah kelas 1 dan usianya sudah 7 ya, sudah 7 lewat lah gitu, hampir 8 lah, 7 paling tua di kelas, itu mengenal huruf pun nggak bisa. Gitu. Saya juga khawatir juga kalau misalnya dia kelas 2 bagaimana. Kalau dia nggak bisa baca, pasti menulisnya itu nggak karu-karuan. Nah itu berimbas pada nanti kalau dia nanti kelas selanjutnya itu sih. Saya pernah mengalami juga sih ya, waktu itu memang bukan sebagai wali kelas 1 tapi hanya sebagai guru pengganti karena si guru kelas 1 itu dulu cuti bersalin. Nah ini waktu itu awal-awal memang. Nah karena saya waktu itu sangat kesulitan ya, karena ini saya harus dari saya pegang kelas 3, kemudian saya dialihkan ke kelas 1. Nah kelas 3-nya kan diisi oleh guru baru. Ya dianggap ya sudahlah, kasihan kalau ditaruh di kelas 1 gitu. Jadi saya langsung ke kelas 1 itu. Nah yang saya lakukan pertama kali, saya waktu itu memetakan kemampuan anak dulu. Kalau bisa itu ibu tulis dulu saja grade-nya ibu, jadi rubrik penilaiannya. Langsung setelah grade itu dibuat, kemudian rubrik itu sudah nyata ya, kalau bisa rubrik penilaian ibu buat semua orang bisa membaca dengan cepat. Jadi buat yang padat, singkat ya, kemudian memakai bahasa yang sederhana, dan tunjukkan langsung, misalkan tentang membaca ya, ibu buat saja membaca yang bagaimana. Jadi kalau membaca permulaan berarti ibu harus tetapkan ya, membacanya itu membaca dengan berapa kata gitu. Kemudian dalam satu bacaan, nah itu sebutkan keinginan ibu. Nah itu dulu saya terbantu. Saya buat anak itu menjadi 4 kelompok waktu itu kesiapan belajarnya. Nah dari kesiapan belajar itu saya langsung bisa menentukan, ya memang agak capek ya setelah tahu kesiapan belajarnya anak, saya harus membuat perencanaan jadi 4 juga. Dari mulai anak yang lancar sampai anak yang tadi ibu sebutkan itu tidak mengenal huruf. Nah itu alhamdulillah dari saya bisa membuat perencanaan sampai 4 itu ya, 4 kesiapan belajar anak tersebut, saya jadi terbantu sekali gitu loh. Jadi saya bisa langsung mengawasi anak yang grade 1 sampai grade 4 dalam waktu yang sama. Nah untuk fokus ibu nggak mungkin bisa menghilangkan yang namanya
lepas dari handphone. Karena sudah mulai TK kan. Nah ini saran saya, terpaksa ibu agak capek gitu ya. Agak capek, ibu membuat video pembelajaran, tapi ibu yang jadi aktrisnya. Karena kelas 1 itu benar-benar dia itu terekam, itu wajah itu guru. Kalau ibu buat, misalkan ibu ngambil banyak kan di YouTube itu ya. Di YouTube banyak sekali pilihan ya. Tapi beda banget sentuhan psikisnya. Nah, sekarang saya ingin tahu ya, setelah saya menjabarkan pengalaman saya itu sama sedikit saran tadi, kira-kira ibu akan mengambil langkah di mana ini? Iya, karena di sini kita juga nggak bisa bertemu dengan murid. Ya mungkin pilihan yang itu ya, kita membuat video dan kita sebagai peraganya gitu. Oh iya. Karena bertemu langsung dengan murid kan nggak bisa. Betul.